Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Jalan Lurus. Pada video kali ini Bang Mimin akan share dan membagikan kembali pernyataan Pendeta Erastus Sabdono. Jika pada video kemarin, beliau mengatakan doktrin inkarnasi Yesus adalah konsep pagan, sedangkan pada video kali ini, Pendeta Erastus Sabdono mengatakan, Yesus bukanlah juru selamat dan bukanlah terang dunia. Tetapi juru selamat yang sebenarnya adalah Yahweh atau Allah. Tentunya pernyataan Bapak Pendeta ini sangat bertentangan dengan pemahaman umat Kristiani pada umumnya, yang menganggap Yesus adalah juru selamat dan terang dunia. Seperti apa pemaparannya? Kita saksikan setelah yang berikut ini, teman-teman. Jadi ketika bicara mengenai logos atau firman, itu diselipkan. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Yohanes semua orang menjadi percaya. Menarik. Dan ternyata ada agenda Tuhan yang hebat di balik itu. Yohanes diutus oleh Allah untuk menjadi saksi tentang terang. Nah, pertanyaannya siapa terang itu? Biasanya kita langsung berkata Yesus. Itu juga tidak tepat betul. Bukan berarti salah. Nanti dulu, tidak tepat betul. Bukan salah, tapi tidak tepat betul. Kok bisa? Ya, Yohanes pasal 1 ayat 6 dan 7, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Biasanya saya dibantu Pak Yehuda, apakah hadir Pak Yehuda? Atau tadi ada rapat ya? Tolong mic-nya diberikan. Lihat saya semua. Yohanes diutus Allah untuk menjadi saksi tentang terang. Yesus itulah terang dunia. Biasanya asumsi kita begitu. Apa itu benar? Tidak tepat, tapi tidak salah. Maksudnya apa? Firman Tuhan, Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Terang itu Tuhan. Nanti saudara akan tahu bahwa Yahweh itu pakai nama Yahweh ya. Pakai nama Yahweh. Yang menjadi terang itu Yahweh. Bukan pakai Elohim loh. Yahweh itu terang. Terang dan keselamatanku. Keselamatanku. Jadi di tengah-tengah penjelasan mengenai logos atau mengenai firman, dimunculkan Yohanes. Yohanes berkata, aku bukan terang itu, aku menyaksikan. Coba baca yuk, Yohanes 1 ayat 6-7. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ya, Yohanes diutus oleh Allah ya. Terus? Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Tentang terang itu. Terus? Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Nah, saudara pasti kaget kan? Banyak orang Kristen terkejut. Kok terang itu bukan Yesus Pak? Yahweh itu terang. Mazmur pasal 27 ayat 1. Kalimatnya begini, Yahweh atau Adonai Ori Veyishi. Or itu terang. Veyisi dari Yasa.
Tuhan the Lord is my light and my salvation. Yang disaksikan Yohanes Pembaptis itu adalah terang. Dan terang itu dasarnya Yahweh sendiri. Yahweh sendiri yang sama dengan Logos. Nanti saya jelaskan ya di kemudian hari ya. Logos itu sebagai metonimnya. Maksudnya pengganti. Ya. Kalau saudara berkata, gembala senior, itu metonim saya. Beritahu saja ke gembala senior, bukan Pak Eras. GS. Nah, ada kan orang suka sebut saya itu GS. Ini GS. Ini urusannya GS nih. Nah, GS itu metonim saya. Kadang-kadang di masyarakat kan ada julukan-julukan yang negatif ya. Itu loh si cerewet. Nah, cerewet itu metonim. Kalau di rumah ada yang suka ribut, mana tuh si rese? Enggak ada. Nah, rese itu metonim. Logos itu metonim, saudara. Ya. Nah, saya ulangi ya, terang itu Yahweh. Terang itu Yahweh. Di dalam Matius pasal 4 ayat 16 dan 17, firman Tuhan mengatakan bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Apa yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis? Dia menyaksikan terang, terang itu Yahweh. Tetapi dilakukan oleh Yesus. Yang juga telah dinubuatkan dalam Yesaya pasal 9 ayat 2. Coba dibaca. Yesaya pasal 9 ayat yang kedua. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara tahu terang itu Allah. Yahweh Allah pencipta langit dan bumi itu terang. Dia juga juru selamat. Dia juga gembala. Mazmur 23, ia berkata, aku gembala. Tetapi di dalam menyelenggarakan penggembalaan, dalam melaksanakan penyelamatan, Yesus yang melakukan. Nangkep nggak? Halo? Supaya saudara tahu. Itulah sebabnya Yesus berkali-kali berkata bahwa Bapa diam di dalam aku, dia yang mengerjakan pekerjaannya. Loh, kok bisa nggak ngerti loh saudara? Tadi bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Itu Yesaya pasal 9 ya, ayat 2 ya. Coba ayat yang ke-6 dan 7. Soal Mesias, baca. Yesaya pasal 9 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Ya, terang yang sesungguhnya itu Yahweh. Mazmur 23, dia juga adalah gembala yang baik. Gembala yang baik. Ini siapa? Yahweh. YHWH.
WH. Atau dipanggil Adonai, Allah Israel. Ya. Yod, He, Wo, He, hurufnya begini. Nah, pekerjaan Bapa ini dilakukan oleh Yesus. Yahwehlah terang, Yahwehlah keselamatan, juru selamat, Yahweh gembala yang baik. Dan di dalam melaksanakan itu, Yesus yang melaksanakan. Itulah sebabnya Yesus gambar Allah yang tidak kelihatan. Nanti Yesus berkata kepada Filipus, Filipus, kamu nggak tahu. Kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Yesus gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu bukan Yesus, Allah yang tidak kelihatan. Lalu menampilkan diri dalam wajah atau diri Yesus. Kolose 1 ayat 15. Kolose pasal 1 ayat yang ke-15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kenapa saya ngotot membicarakan hal ini, saudaraku? Supaya nanti saya bisa membuktikan dan saudara sudah bisa lebih welcome bahwa Logos itu sebenarnya metonim dari Allah. GS itu Pak Eras, betul? Ya, Logos itu metonim dari Allah. Nanti kita akan lihat. Jadi kalau firman itu dikenakan di dalam diri Yesus, saudara, dia menjadi sang firman atau sang Logos. Tapi bukan penjelmaan Logos. Sebab nanti orang percaya juga harus menjalani atau melakukan hal yang sama. Wah, itu implikasinya luar biasa. Nanti pada suatu saat saya menjelaskan hanya orang yang dipenuhi firman Logos itu yang disebut anak-anak Allah. Sebab dia harus berjalan di dalam roh, bukan di dalam daging. Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Kita melihat saudara, ayat-ayat ini. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Nah, saudara, saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya, Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh. Tetapi Yahweh berdiam di dalam diri Yesus dan melaksanakan pekerjaannya. Makanya Yesus orang pertama yang berkata, akulah bait Allah. Allah diam di dalam aku. Nanti kalau Yesus naik ke surga, Yesus berkata, kamu jadi rumah Bapa, rumah Allah. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Nanti firman Allah juga harus memenuhi kita seperti memenuhi Yesus. Dia sudah lulus, bisa kok. Dia menjadi yang sulung, lalu kita akan mengikutinya. Yohanes pasal 4 kita melihat, ya, Yesus berkata, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dia hanya hidup untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Yohanes 14 kita baca
ayat 9 dan 10. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-9 dan ayat 10. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri." Tidak dari diriku sendiri. Jadi apa yang dikatakan itu firman, logosnya Allah. Dengar, yang dikatakan Yesus itu logosnya Allah. Amin. Jadi logos tidak menjelma menjadi Yesus. Logos milik Allah yang mendiami Yesus. Dan Yesus menyampaikan, mengutarakannya. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Jadi jangan saudara menganggap saya merendahkan Yesus. Tidak, sama sekali tidak. Kalimat yang terakhir tadi bagaimana itu? Apa yang aku katakan, ulangi. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Iya. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Iya. Dialah yang melakukan pekerjaan. Iya, karena dia bukan jelmaannya logos. Logos itu milik Allah, tidak terpisah dari Allah. Kalau ada teman-teman Kristen mengatakan bahwa pendeta ini adalah pendeta abal-abal atau ecek-ecek, berikut Mimin lampirkan biografi pendeta Erastus Sabdono. Erastus Sabdono adalah seorang yang bergelar profesor doktor. Beliau adalah seorang pendeta Kristen di Indonesia. Ia adalah pendiri jemaat Rehoboth Ministry dan Sinode Gereja Suara Kebenaran Injil. Ia dikenal sebagai seorang teolog Kristen di Indonesia dan juga menjadi pembicara dalam sejumlah seminar rohani dan KKR di Indonesia dan mancanegara, serta pengisi acara rohani Kristen dalam sejumlah televisi dan radio. Erastus Sabdono memperoleh gelar sarjana teologi dari Institut Teologi dan Keguruan Indonesia, sekarang Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, Magister Teologi dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, dan Doktor Teologi dari Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia Semarang. Ia juga dianugerahi gelar Doctor of Divinity oleh American Christian College. Sekian dulu dari Mimin ya teman-teman. Jika pembahasan dan materi yang Mimin paparkan di channel ini, jika teman-teman menilai ada manfaatnya, silahkan share atau bagikan video ini kepada teman-teman muslim yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sebagai umat Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.